Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Dina Hidayati, angkatan 2019 dari Program Studi Teknologi Pendidikan FKIP ULM. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sasaran evaluasi pendidikan meliputi input, transformasi, dan output dengan mata kuliah evaluasi pendidikan dan dosen pengampu ada Bapak Dr. Agus Salim SAG MMPD dan Ibu Wiwik Aryasta SPD MPD. A. Evaluasi pendidikan. Dalam pendidikan tidak lepas dari adanya peran seorang guru. Guru tugasnya tidak hanya memberikan tugas atau mengajar di kelas saja, tetapi guru juga ada tanggung jawab dalam pembelajaran, yaitu mengevaluasi pembelajaran, termasuk di dalamnya melaksanakan penilaian, proses, dan hasil belajar. Guru maupun calon guru harus memiliki kemampuan dalam mengevaluasi pembelajaran, karena hal tersebut merupakan suatu komponen penting dalam pembelajaran, serta dengan adanya evaluasi, maka guru bisa mengetahui apa yang harus diperbaiki dari pembelajaran sebelumnya untuk kedepannya. Seperti halnya menurut Arifin 2009, dalam sistem pembelajaran, maksudnya pembelajaran sebagai suatu sistem, evaluasi merupakan salah satu komponen penting dan tahap yang harus ditempuh oleh guru untuk mengetahui keefektifan pembelajaran. Hasil yang diperoleh dari evaluasi dapat dijadikan belikan atau feedback bagi guru dalam memperbaiki dan menyempurnakan program dan kegiatan pembelajaran. B. Sasaran evaluasi pendidikan dapat dilihat dari segi input, transformasi, dan output. Yang pertama, input. Input bisa dikatakan calon peserta didik atau siswa atau bahkan bisa disebut sebagai bahan mentahnya. Input mencakup 4 hal, yaitu aspek kemampuan, kepribadian, sikap, dan intelijensi. Yang pertama, aspek kemampuan. Menurut Supriyadi 2011, untuk dapat diterima dan mengikuti program dalam suatu lembaga atau institusi atau sekolah sebagai calon peserta didik harus memiliki kemampuan yang sesuai atau memadai atau sepadan. Sehubungan dengan itu, maka bekal kemampuan yang dimiliki oleh para calon peserta didik perlu untuk dievaluasi terlebih dahulu, guna mengetahui sampai sejauh mana kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing calon dalam mengikuti program pendidikan tertentu itu. Yang kedua, aspek kepribadian. Menurut Supriyadi 2011, kepribadian adalah sesuatu yang terdapat pada diri seseorang dan menampakkan bentuknya dalam tingkah laku. Sebelum mengikuti program pendidikan tertentu, para calon peserta didik perlu dievaluasi kepribadiannya, sebab baik buruknya kepribadian mereka secara psikologis akan dapat mempengaruhi keberhasilan mereka dalam mengikuti program pendidikan yang akan diikuti. Yang ketiga, aspek sikap. Menurut Supriyadi 2011, sikap pada dasarnya adalah merupakan bagian dari tingkah laku manusia sebagai gejala atau gambaran kepribadian keluar. Untuk menilai sikap tersebut digunakan alat berupa tes sikap atau attitude test atau sering dikenal dengan skala sikap atau attitude scale, sebab tes tersebut berbentuk skala. Yang keempat, aspek intelijensi. Untuk mengetahui tingkat intelijensi seseorang, dapat menggunakan tes intelijensi yang sudah banyak diciptakan oleh para ahli, seperti halnya menurut Nuraini 2012. Sampai saat ini sudah banyak tes intelijensi yang disusun oleh para ahli, baik tes intelijensi untuk anak-anak maupun orang dewasa, tes intelijensi yang disajikan secara individual maupun secara kelompok, tes verbal dan tes performasi, dan tes intelijensi untuk orang cacat khusus misalnya tunarungu dan tunanetra. B. Transformasi. Transformasi bisa dikatakan tempat atau wadah untuk mengolah atau memproses input tersebut. Dalam Supriyadi 2011, objek evaluasi pendidikan meliputi kurikulum atau materi pelajaran, metode mengajar dan teknik penilaian, sarana atau media pembelajaran, sistem administrasi, guru dan unsur-unsur personal lainnya yang terlibat dalam proses pendidikan. Transformasi merupakan hal yang penting dalam pendidikan ini, karena di sini merupakan proses yang nantinya akan menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam hal pencapaian tujuan pendidikan. C. Output. Output merupakan sebuah hasil seperti lulusan suatu sekolah
Yang menjadi sasaran evaluasi pendidikannya adalah tingkat pencapaian atau prestasi belajar yang berhasil diraih oleh masing-masing peserta didik selama mengikuti program. Selanjutnya, mari kita saksikan video singkat mengenai sasaran evaluasi pendidikan. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga pemaparan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.